Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada tahun baru Islam. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama terkait dengan syiar Muharram, di mana bulan ini adalah merupakan bulan yang termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan yang sangat mulia, yang pada saat ini kita senantiasa dianjurkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi materi kita pada kesempatan ini adalah berjudul Semangat Tahun Baru Islam dan Bulan Muharram. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan mulia atau Ashhurul Hurum, bersama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sejarah dinamakan bulan haram karena pada masa jahiliyah dan awal Islam, bulan-bulan ini diharamkan berperang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaum musyrikin pada zaman jahiliyah dulu, mereka senangnya berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Nah, pada saat melewati bulan-bulan haram inilah Allah melarang tidak boleh melakukan peperangan pada 4 bulan haram ini. Dan selain itu secara khusus Allah mengharamkan kezaliman di bulan-bulan haram. Fala tadzlimu anfusakum, dan janganlah kamu melakukan kezaliman atas dirimu di bulan-bulan itu. Di surat At-Taubah ayat 36. Oleh karena itu, segala aktivitas maksiat dilipat gandakan bobot dosanya sebagaimana jika dilakukan di tanah haram. Ini menurut sebagian ulama, pendapat dari sebagian ulama, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya pada saat Allah Ta'ala memberikan pelipat gandaan kebaikan ataupun pahala pada saat kita melakukan amal-amal baik di tanah haram, maka begitu pula pada saat kita melakukan keburukan juga ada pelipat gandaan dosa. Dan bukan hanya berlaku pada kaitannya dengan tempat saja, tapi juga demikian pula yang berlaku pada waktunya. Apabila waktu-waktu tertentu kita dilipat gandakan pahala kebaikan, maka kalau kita melakukan keburukan di waktu-waktu tertentu itu juga ada pelipat gandaan dosanya. Allahu a'lam. Selain itu, Rasulullah SAW memuji bulan Muharram sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Yang mana berpuasa di bulan tersebut adalah puasa terbaik setelah puasa Ramadan, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Di masa selanjutnya, bulan Muharram ini memiliki nilai penting bagi umat Islam. Di bulan itu, Rasulullah SAW dan para sahabat sudah menggagas dan bertekad hijrah ke Madinah. Meskipun peristiwa hijrahnya sendiri baru dieksekusi, dilakukan di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah bahwasanya kaum muslimin
yang sudah masuk Islam di Madinah itu secara bergelombang mereka mengunjungi Rasulullah SAW di Mekah. Ada pada tahun 11 kenabian itu ada 6 orang dari Madinah yang datang ke Mekah. Kemudian pada tahun 12 kenabian itu terjadi Bai'atul Aqobah yang pertama, dan pada tahun 13 kenabian itu terjadi Bai'atul Aqobah yang kedua, yaitu di Aqobah. Aqobah adalah di Jamarat di Mina kalau sekarang ini. Jadi karena sudah terlihat respon dan sambutan yang begitu positif dari masyarakat Madinah inilah, maka semakin menguatkan tekad azam dari Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah ke Madinah. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan hijrah oleh para sahabat ke Madinah. Maka pada saat bulan Safar akhir, kira-kira ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 28, beliau bersama Abu Bakar itu keluar rumah untuk menuju ke Gua Thur, menginap beberapa waktu, kurang lebih 3 hari 3 malam, dan pada tanggal 1 Rabiul Awal beliau meninggalkan Gua Thur untuk berjalan menelusuri pantai Laut Merah menuju ke Madinah. Dan pada tanggal 8 Rabiul Awal beliau mampir di Kuba untuk mendirikan masjid. Itulah masjid pertama-tama yang dibangun, yang diabadikan di surat At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan kurang lebih pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau sampai ke Madinah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Itulah kurang lebih perjalanannya. Jadi walaupun peristiwa hijrah ini telah terlewat dari bulan Muharram, tetapi dijadikan Muharram sebagai titik tolak awal kalender Islam, yaitu ini dikarenakan ada rencana hijrah itu sudah pada bulan Rabiul Awal dan juga bulan Muharram, dan juga menurut ulama yang lain dikatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan di mana kaum muslimin selesai melakukan ibadah haji, sehingga keimanan dan semangat keislaman kaum muslimin itu meningkat. Itu momentum yang tepat lah untuk dijadikan sebagai awal kalender Islam. Dan ini bulan Muharram menjadi bulan pertama dari penanggalan kalender Hijriah yang ditetapkan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 15 Hijriah, setelah bermusyawarah dengan segenap para sahabat lainnya. Maka umumnya umat Islam di dunia senantiasa mengaitkan bulan Muharram dengan peristiwa hijrah dan mengambil hikmah darinya. Umar bin Khattab mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haq wal batil fa'rikhu biha. Hijrah ini memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga jadikanlah dia sebagai titik tolak penanggalan Islam. Kedatangan tahun baru Hijriah ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai syiar, sekaligus titik tolak perjuangan kemenangan umat Islam. Paling tidak ada 8 syiar yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah hendaknya kita mengambil pelajaran dan keteladanan dari hijrah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Yang kedua adalah kesiapan berkorban dengan harta, jiwa, dan raga kita. Yang ketiga, kesiapan menghadapi berbagai tantangan
dalam memperjuangkan kemenangan umat Islam. Yang keempat, kolaborasi bekerja sama dengan semua komponen bangsa Indonesia. Yang kelima, muhasabah, evaluasi, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah puasa Muharram, Tasu'a dan Asyura. Yang ketujuh, menambahkan uang belanja bagi keluarga. Yang kedelapan, kita berupaya mengeratkan ukhuwah di masyarakat. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah di antara syiar bulan Muharram ini kita mengambil pelajaran dan keteladanan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu. Begitu banyak pelajaran penting dari berbagai peristiwa hijrah, baik hijrah ke Habasyah maupun ke Taif dan ke Madinah. Salah satu pelajaran tersebut adalah hijrahnya seorang muslim secara maknawiyah, hijrah secara nilai-nilai, dari kekufuran menuju tauhid, dari keburukan menuju kebaikan, dari syubhat dan haram beralih kepada yang halal, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari malas berdakwah dan beribadah kepada giat dan semisalnya. Jadi hijrah baik secara makaniyah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang baik, ataupun secara maknawiyah dari kondisi yang buruk menuju kepada kondisi yang baik. Dan dalam peristiwa hijrah Nabi sendiri banyak sekali pelajaran, baik itu kaitannya dengan masalah perjuangan, pengorbanan, kesetiakawanan, perencanaan strategi yang matang dalam berbagai macam sisi dakwah, dan lain-lain. Ini syarat dengan nilai-nilai yang baik pada saat peristiwa beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ini. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, di surah Ali Imran 110 ini merupakan pujian Allah kepada para sahabat yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Pujian tersebut sangat wajar mereka terima, karena mereka hijrah dengan situasi yang sangat berat, seperti cuaca yang begitu panas, melewati gurun yang ganas, umumnya berjalan kaki, meninggalkan rumah, harta, perniagaan, dan keluarga, untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berhijrah menyelamatkan agama dan dakwah saat itu. Ditambah lagi mereka menjadi umat terdepan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan keimanan. Oleh karenanya syarat menjadi umat terbaik bagi umat saat ini tentu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan para sahabat saat itu. Kata Imam Malik, innahu la yuslihu hadil ummah illa bima yasluhu bihi awwaluha aw kama qala. Tidaklah umat ini bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang bisa menjadikan mereka baik pada awalnya dulu. Faktor-faktor yang menjadikan kebaikan dan kemajuan umat pada saat itulah yang bisa kita adopsi saat ini untuk menjadi faktor-faktor kemajuan umat saat ini. Jadi antaranya faktor ini adalah hijrah ini. Mereka dengan hijrah itulah disebut umat yang terbaik. Maka kita pun saat ini untuk menyambut dan menjaga posisi umat Islam supaya menjadi yang terbaik terus, diantaranya syiarnya adalah dengan berhijrah ini. Umar bin Khattab berkata, wahai manusia, siapa yang suka mencapai kedudukan umat tersebut, maka lakukanlah syarat-syarat dari Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah melakukan amar ma'ruf, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Ini 3 syarat, yaitu amar ma'ruf artinya adalah kita berdakwah, nahi mungkar mencegah segala macam bentuk kemungkaran, dan landasannya adalah iman kepada Allah.
Pelajaran hijrah tentu bukan hanya dari kisah hijrah ke Madinah, tapi juga saat sebelumnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia dan Taif. Kalau hijrah ke Habasyah ini dilakukan sebanyak 2 kali. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sementara hijrah yang kedua yang ke Taif ini itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ternyata mendapatkan sambutan yang tidak bagus dari penduduk Taif. Beliau berdakwah kepada mereka tapi malah dilempari dengan batu sampai berdarah-darah tubuh dan kaki beliau, sehingga malaikat menawarkan, "Wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau mau, maka aku akan angkat bukit di Mekah ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif yang telah menyakitimu." Tapi beliau tidak mau menerima tawaran daripada malaikat ini dan mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti, tidak paham. Boleh jadi ketika mereka sekarang menolak dakwah ini, mudah-mudahan anak cucu mereka itu bisa menerima dakwah. Dan ternyata harapan beliau terkabul ya. Setelah Fatuh Mekah, setelah Perang Hunain, ini penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam. Itulah kesabaran dari Nabi Muhammad dan juga para sahabat, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan mereka ini. Kaum muslimin melakukannya begitu menderita, berat, terusir dari kampungnya sendiri dan terluka. Namun itu semua menjadi titik tolak kemenangan bagi mereka di masa yang selanjutnya. Yang kedua, syiar Muharram adalah kesiapan berkorban dengan harta, jiwa, dan raga. Kemenangan dalam perjuangan adalah anugerah Allah. Bagi para pejuang yang sungguh-sungguh mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan dalam perjuangan mesti dilatih dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya selalu mengingatkan agar umat ini berjuang dengan harta dan jiwa agar Allah Ta'ala mendatangkan kemenangan, baik kemenangan yang besar, yaitu Fawzul Azim, yaitu dimasukkannya ke dalam surga, maupun kemenangan yang dekat atau Fathun Qarib, yaitu di dunia berupa kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, dan seterusnya yang bisa kita baca di surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 13 ini. Jadi kita sambut kemenangan yang itu adalah hak umat Islam. Allah Ta'ala telah menyindir golongan yang menginginkan kemenangan tapi enggan mengorbankan hartanya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawil minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai atau yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada mereka masing-masing balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat yang ke-10 ya. Inilah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan jenis amal yang kita lakukan. Semakin berat situasi dan kondisi pada saat kita beramal, maka semakin besar pahalanya. Dan begitu pula kalau kita kondisinya ringan saja, maka semakin kecil pahalanya.
Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang mukmin itu yang bertakwa adalah yang berinfak baik dalam kondisi lapang ataupun kondisi sempit. Kalau orang yang berinfak dalam kondisi lapang itu hal yang wajar, yang normal ya, mungkin mudah kita lakukan. Tapi kalau infak dalam kondisi yang sempit, yang pas-pasan, ini susah. Dan ini menunjukkan bahasanya keimanannya lebih kuat daripada yang melakukan infak dalam kondisi yang longgar ya. Nah, ini diibaratkan antara orang yang berkontribusi sebelum Fathu Makkah dan yang sesudah Fathu Makkah ini berbeda. Yang berinfak sebelum Fathu Makkah ini adalah a'dhamu darajah, lebih tinggi derajatnya. Keimanan mereka ya, dan juga pengorbanan mereka itu, karena kalau sesudah Fathu Makkah ini adalah kemenangan politik diraih oleh umat Islam, maka sangat wajar apabila orang-orang banyak masuk Islam ya. Di surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk Islam, masuk agama Allah itu dalam keadaan berbondong-bondong. Kalau sebelumnya mereka malu-malu dan takut-takut bergabung dengan Islam, sesudah Fathu Makkah ini tidak ada ketakutan lagi. Kaum muslimin semakin eksis. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, dahulu ada seorang sahabat yang pada saat sesudah masuk Islam itu berjanji setia kepada Rasulullah SAW, diberikan petunjuk oleh Rasulullah supaya dia bersyahadat, juga melaksanakan sholat, dan juga puasa, zakat, serta haji ya. Jadi rukun Islam itulah. Kemudian dia ya dengan kepolosannya menyampaikan kepada Rasulullah, kalau soal sholat ataupun puasa ini saya mampu, itu ibadah fisik. Tapi kalau berangkat jihad, ini saya khawatir nanti takut lari dari medan perang dan itu merupakan dosa besar. Dan begitu pula kalau melaksanakan atau menunaikan zakat, saya ini orang yang tidak punya harta. Maka Nabi menyampaikan, la sodaqah wala jihad fabima tadkhulul jannah. Kamu kalau tidak mau bersedekah, tidak mau berjihad, lalu dengan apa kamu masuk surga? Ini menunjukkan bahasanya salah satu di antara faktor rahmat Allah datang kepada kita sehingga kita nantinya itu dimasukkan ke surganya Allah di akhirat, itu adalah faktor amal itu. Walaupun orang masuk surga itu memang karena rahmat Allah, tetapi itu juga dikarenakan amal-amal kita. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga disebabkan oleh amal-amal itu. Jadi rahmat Allah turun kepada kita sehingga kita beramal kebaikan ya. Dengan rahmat Allah kita dimudahkan untuk berangkat ke masjid, untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal soleh. Itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada kita. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Dan tidak boleh kita sandarkan kepada kemampuan pribadi kita sendiri. Yang ketiga adalah kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kemenangan umat. Tahun Baru Islam ini dapat dijadikan momen untuk semakin mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan bagi umat Islam. Tantangan zaman ini begitu kompleks dan tidak ringan. Maka perlu kerjasama semua elemen umat Islam untuk saling bahu-membahu menghadapinya. Tidak mungkin tantangan yang demikian ini dihadapi satu elemen saja. Di samping itu kesiapan fikriyah, yaitu pemikiran ruhiyah, kejiwaan maknawiyah, maliyah, harta, wasilah, sarana, serta strategi menjadi hal yang urgen untuk kita persiapkan. Kita pahami bersama bahwa persoalan umat ini sangat kompleks. Ada masalah-masalah eksternal, ada masalah-masalah internal. Bangsa kita menghadapi hal yang seperti itu. Maka dalam hal ini perlu kiranya kita memiliki semangat untuk berjuang, membebaskan bangsa kita ini dari berbagai macam keterbelakangannya.
Mari kita bahu-membahu bekerja sama sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah, siagakanlah oleh kalian segala kekuatan sejauh kemampuan kalian untuk menghadapi mereka itu. Min quwwah di sini kuat yang sifatnya umum, baik itu kuwah i'tiqadiyah, kekuatan akidah, keimanan, kuwatun iktisadiyah, kekuatan ekonomi, kekuatan kuwah dalam hal kemiliteran, dalam hal fisik dan sebagainya. Inilah harus kita miliki. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Yang keempat adalah kolaborasi dengan semua komponen bangsa. Untuk memenangkan perjuangan umat Islam bukan hanya memanfaatkan seluruh aset dan komponen internal umat Islam, tapi juga bersama umat-umat lainnya yang memiliki visi sejalan dengan umat Islam dalam rangka membentuk negeri yang diberkahi Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini bukanlah perkara yang terlarang, sebagaimana keterlibatan Rasulullah SAW di masa sebelumnya, yaitu sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, itu ada peristiwa yang disebut dengan Hilful Fudul. Artinya adalah perjanjian antara orang-orang yang fadail, orang-orang yang mulia. Jadi ceritanya pada waktu itu ada seorang pedagang dari Yaman datang ke Mekah membawa dagangannya. Terus ada seorang tokoh Quraisy, beliau ini tokoh besar ya, yang namanya Al-As. Jadi beliau, Al-As ini adalah ayah daripada Amr bin As. Al-As bin Wa'il. Jadi dia adalah ayah daripada Amr bin As, ini seorang sahabat mulia, penakluk Mesir yang menjadi gubernur pertama di sana. Al-As bin Wa'il ini membeli barang dagangan si pedagang dari Yaman ini tapi tidak membayarnya. Ditagih tapi dia nggak mau, mempalak lah gitu. Akhirnya dia minta bantuan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang perhatian. Maka dia berpidato ya, atau menyampaikan syairnya di dekat Ka'bah sana. Syair yang itu menggugah semangat orang-orang Quraisy untuk memberikan bantuan. Maka bangkitlah seorang pemuda dari Quraisy namanya Az-Zubair untuk ingin membantu si Fulan yang pedagang ini. Beliau akhirnya melobi para tokoh ya, termasuk adalah tuan rumah ini, Abdullah bin Jud'an ini, dan juga para tokoh Quraisy yang lain dipanggil untuk bersama-sama berjanji melakukan semacam aliansi ya, dan juga kerjasama memberikan bantuan. Dan di sana disepakati siapapun yang datang ke Mekah untuk berdagang dan lain-lain maka harus mendapatkan jaminan keamanan. Ini ada pendatang dari Yaman berdagang tapi mendapatkan perlakuan yang zalim dari tokoh Quraisy. Maka mereka, para tokoh ini mendatangi Al-As bin Wa'il untuk supaya membayar dagangan yang telah diambilnya itu, dan ya tidak bisa mengelak lagi. Jadi itulah sebuah kerjasama, aliansi strategis yang disampaikan pada saat itu, dan Nabi SAW terlibat di sana. Bahkan beliau setelah diangkat jadi Rasul, jauh sesudahnya beliau memberikan kesaksiannya, yang artinya adalah tidak ada yang melebihi kesukaanku kepada unta merah kecuali perjanjian ini. Seandainya aku diajak lagi di masa Islam untuk ikut andil, maka aku akan menghadirinya. Itulah yang disebut dengan Hilful Fudul. Jadi ini adalah juga menjadi dasar daripada koalisi ya, ataupun kerjasama di pemerintahan dan lain-lain ya. Boleh kita kerjasama dengan kaum muslimin, dengan orang-orang muslim dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Ini diantara dalilnya ya. Jadi kita berkolaborasi, ta'awun di antara semua komponen bangsa.
Kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu, kita punya tujuan yang sama. Kita semuanya cinta NKRI, kita semua cinta bangsa dan negara kita. Karena kita lahir di sini, besar di sini, makan di sini, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali untuk berkontribusi memajukan NKRI tercinta kita ini. Yang kelima adalah muhasabah, evaluasi, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan bulan Muharram sebagai momentum untuk muhasabah terhadap langkah yang telah dilakukan dan rencana ke depan yang lebih baik lagi. Baik itu muhasabah yang sifatnya individu muslim maupun bagi masyarakat secara kolektif atau jama'i. Tentunya yang tidaklah penting muhasabah bagi seluruh elemen bangsa agar memilih pemimpin yang jujur. Ini merupakan hajat kita bersama ya. Kita butuh pemimpin yang jujur, benar-benar mencintai bangsa dan negaranya, mau bekerja untuk kemajuan negerinya dan kemakmuran rakyatnya. Kita Indonesia ini memiliki kekayaan hasil alam yang sangat banyak, apakah migas atau non-migas. Kalau seandainya hasil kekayaan bumi Indonesia ini dikelola dengan amanah, dengan baik, hasilnya diberikan kepada rakyat, insya Allah akan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa ya. Kata Pak Mahfud MD yang menyitir dari perkataan Abraham Samad itu, kalau seandainya korupsi di batu bara atau yang sejenisnya itu bisa ditekan, maka niscaya kekayaan hasilnya itu bisa dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia. Satu orang itu mendapatkan nilai 20 juta setiap bulannya. Masya Allah, luar biasa ya. 20 juta per orang setiap bulan loh. Jadi ini artinya kekayaan alam kita sangat banyak, itu baru dari satu sektor ya, belum sektor yang lainnya. Maka disinilah perlu pemimpin yang jujur, yang amanah, mengelola negeri kita dengan profesional, dengan kredibilitas. Kekuatan hubungan dengan Allah merupakan ciri paling kentara generasi hijrah di masa lalu. Nafas dan gerak langkah mereka adalah ketaatan demi ketaatan. Mereka adalah singa di siang hari dan rahib di malam hari. Oleh karenanya kesibukan dalam kerja-kerja memenangkan umat Islam jangan diartikan hanya sebatas kerja-kerja taktis, tapi juga mencari sebab turunnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Wa man nasru illa min indillah, karena kemenangan itu hanya datangnya dari Allah, yaitu dengan kita berdekatan takarrub kepada Allah dengan sholat wajib dan sunnah, zikir pagi dan petang, tilawatul Quran, berpuasa, doa, sedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, amar ma'ruf nahi mungkar, serta meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi dengan itulah kita mengetuk pintu langit supaya pertolongan Allah diberikan kepada umat Islam semuanya. Yang keenam, syiar Muharram adalah kita hendaknya berpuasa Muharram, Tasu'a dan Asyura. Berpuasa di bulan Muharram adalah salah satu amalan unggulan dan memiliki dua model secara umum dan khusus. Secara umum, puasa Muharram tanggal berapapun dinilai sebagai puasa terbaik setelah puasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, Ayu siyami afdolu min syahri Ramadan, wahai Rasulullah, puasa apakah yang paling utama setelah bulan Ramadan? Beliau menjawab, siyamu syahrin tad'unahul muharram, atau kama qala, yaitu berpuasa di bulannya Allah yang kalian menyebutnya adalah bulan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi puasa bulan Muharram adalah termasuk Asyhurul Hurum secara umum ya, yang kita katakan tadi 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini, kita hari-hari tidak ada ketentuan. Setiap waktu hari-harinya bisa kita berpuasa di bulan-bulan haram ini. Ini model puasa secara umum di bulan Muharram.
Imam As-Suyuti mengatakan, berkata Al-Qurtubi, sesungguhnya dijadikannya Muharram sebagai puasa yang paling utama karena Muharram adalah pembuka tahun. Maka membuka tahun dengan melakukan puasa merupakan sebaik-baiknya amalan. Imam Ali Al-Qari menjelaskan kemungkinan keutamaan yang ada di dalamnya adalah puasa hari Asyura. Namun yang benar, keutamaan yang tersebut adalah puasa di sepanjang bulan Muharram. Ibnu Hajar berkata, para imam kami berkata bahwa bulan yang utama untuk puasa sunnah adalah Muharram. Lalu bulan haram sisanya yaitu Rajab, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Kemudian yang juga kita perhatikan ya, adapun yang dianjurkan secara khusus adalah puasa Asyura. Berkata Ibnu Hajar, setelah merangkum semua dalil yang begitu banyak tentang tingkatan puasa Asyura. Oleh karena itu puasa Asyura ini terdiri atas 3 tingkatan. Yang paling rendah minimal kita berpuasa sehari saja tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura, yang disitulah dulu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Kemudian kita tambah dengan puasa yang ke-9 hari Tasu'a dan ke-10. Nabi pernah mengatakan seandainya tahun depan saya hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ternyata beliau sudah wafat ya. Jadi ini merupakan sunnah qauliyah. Dan yang paling tinggi yang lebih lengkap adalah kita berpuasa 3 hari, tanggal 9, 10 plus 11. Ini kalau mampu silahkan kita laksanakan 3 hari ini. Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Siyamu Asyura ahtasibu ittallahi annaha tukaffiru sana allati qablahu au kama qala. Puasa Asyura aku memohon kepada Allah dihapuskannya dosa setahun sebelumnya. Jadi kalau Arafah itu 1 tahun yang sebelumnya dan lewat, dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Kalau Asyura itu 1 tahun yang lewat, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga iman ya, kalau kita tidak memanfaatkan puasa di bulan Muharram terutama Asyura ini. Yang ketujuh adalah menambahkan uang belanja bagi keluarga. Ini berita gembira bagi ibu-ibu ya. Hal ini dianjurkan berdasarkan hadis berikut, man fassa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi fi sa'iri sanati. Siapa yang melapangkan belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan lapangkan rezekinya di sepanjang tahun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beliau menyebut hadis ini dari berbagai macam jalur, yang mana menurut ulama semua sanadnya ini lemah. Namun menurut Al-Ajluni, satu sama lain jika dikumpulkan saling menguatkan. Imam As-Sakhawi juga mengatakan bahwa semua sanadnya lemah, tetapi jika dikumpulkan satu sama lain maka menjadi kuat. Jadi menjadi hasan li ghairihi ya. Hadis yang dhaif tetapi dari berbagai macam jalur itu bisa diterima menjadi hasan li ghairihi. Terutama di sini kan dalam bab faidul amal ya, keutamaan amalan, maka mari kita bersama-sama membahagiakan keluarga dengan menambah uang belanja, khususnya kepada istri kita masing-masing. Imam Ibn Abdul Bar meriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau juga mengatakan kalimat yang sama, seperti hadis tadi ya, siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, Allah akan lapangkan rezekinya dia sepanjang tahun. Lalu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, kami praktekkan hal itu dan kami dapati itu benar-benar terbukti. Istilahnya mujarrob ya, atau mujarrobat, terbukti nyata. Imam Sufyan ibnu Uyainah juga berkata, kami praktekkan hadis ini sejak 50 atau 60 tahun yang lalu dan tidaklah kami lihat kecuali kebaikan. Artinya, dengan memberikan kelebihan belanja kepada keluarga, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita pada 1 tahun. Setiap tahunnya akan diberikan keberkahan. Yang terakhir, syiar Muharram adalah eratkan ukhuwah di masyarakat. Salah satu agenda Rasulullah SAW pada saat di Madinah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Persaudaraan yang tercipta ketika itu sangat fenomenal. Karena bukan hanya wacana,
tetapi konkret hingga mereka mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan diri sendiri yang disebut dengan itsar. Mereka berbagi tempat tinggal, pakaian, bahkan hak waris sampai Allah membatasi pembagian waris pada ikatan persaudaraan nasab. Ini adalah rahasia keberdayaan generasi sahabat sehingga Islam tersiar ke seluruh pelosok bumi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ada stressing dalam ayat ini adalah mereka mengutamakan orang muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Jadi di sini ada latar belakang turunnya ya, satu malam ada orang Ansor yang kedatangan tamu. Tidak ada hidangan kecuali satu porsi makanan, maka dihidangkan ke tamunya, lampunya dimatikan. Ya kalau di kita mungkin ada piring gitu ya. Tamunya dikasih piring dan juga hidangan, sementara tuan rumah hanya piring saja, keloneng-keloneng tapi nggak ada hidangannya, supaya tamunya tidak merasa tersinggung atau tidak merasa nyaman saja. Jadi ternyata hanya satu hidangan untuk tamunya. Maka turunlah ayat ini sebagai pujian, itsar yang dimiliki oleh penduduk Madinah, mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah merupakan bentuk ukhuwah Islamiyah di masyarakat yang saat ini rupanya tergerus ya, nilai-nilai ukhuwah di masyarakat. Ada perbedaan yang sedikit menjadi tersulut, ada perselisihan ya tentang masalah penentuan waktu, kapan awal Muharram, awal Ramadan ya, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Ini menjadi hal-hal pemicu yang bisa menimbulkan titik perbedaan dan juga khilafiyah yang mengarah kepada perpecahan. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itulah ya. Kita mari bersama-sama mengeratkan ukhuwah di masyarakat. Kalau sesama kaum muslimin maka kita perkerat dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau sesama anak bangsa maka ada ukhuwah watoniyah, ada juga ukhuwah insaniyah. Ya, kita ini adalah satu manusia, sesama Nabi Adam, apalagi kita sesama anak bangsa, saudara sebangsa dan setanah air, mari bersama kita eratkan persaudaraan dalam rangka untuk menyongsong kemajuan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dengan menunaikan 8 syiar ini, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.